Hai semuanya, apa kabar? Pernah nggak sih kalian merasa bingung saat harus mengambil keputusan atau memecahkan masalah? Nah, berpikir kritis adalah salah satu cara terbaik untuk mengatasinya. Di video kali ini, kita akan membahas 6 langkah berpikir kritis yang bisa membantu kamu menghadapi berbagai tantangan dengan lebih baik. Yuk, langsung saja kita mulai. Sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, mari kita pahami dulu kenapa berpikir kritis itu penting, utamanya bagi saya yang telah saya pelajari bahwa, dalam hidup, kita sering dihadapkan pada masalah kompleks, informasi yang membingungkan, atau bahkan keputusan besar yang harus diambil. Dengan berpikir kritis, kita belajar untuk memahami masalah secara mendalam, membuat keputusan yang lebih baik, dan menghindari kesalahan yang berasal dari asumsi atau bias. Intinya, berpikir kritis adalah kunci untuk menjadi individu yang lebih bijak, kelompok yang lebih solid, dan masyarakat yang lebih adil. Jadi, mari kita pelajari langkah-langkahnya bersama. Langkah pertama adalah organize information atau mengatur informasi. Di sini, kamu perlu mengumpulkan semua informasi yang relevan. Pastikan kamu memisahkan fakta dari opini. Misalnya, kalau kamu sedang mencari solusi untuk sebuah masalah, coba kumpulkan data dari berbagai sumber yang terpercaya. Dengan informasi yang terorganisasi, kamu akan lebih mudah memahami masalah yang ada. Selanjutnya, susun logika berpikir atau struktur reasoning. Setelah informasi terkumpul, hubungkan semua fakta yang ada secara logis. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Dan bagaimana cara mengatasinya? Dengan menyusun kerangka berpikir yang jelas, kamu bisa lebih mudah membuat argumen yang masuk akal. Lalu, kita masuk ke langkah ketiga, mempertimbangkan bukti atau consider evidence. Apakah semua yang kamu yakini benar-benar didukung oleh fakta? Jangan hanya percaya pada asumsi, tapi cari data yang valid. Misalnya, jika kamu ingin menyampaikan argumen, pastikan data atau bukti yang kamu gunakan berasal dari sumber yang bisa dipercaya. Langkah keempat adalah identify assumptions atau mengidentifikasi asumsi. Kadang-kadang, kita tanpa sadar membuat asumsi yang tidak berdasar. Misalnya, kamu mungkin beranggapan bahwa semua orang setuju dengan pendapatmu, padahal belum tentu. Jadi, penting untuk selalu memeriksa, apakah ini benar-benar fakta, atau hanya asumsi? Dengan begitu, kamu bisa menghindari kesalahan dalam berpikir. Setelah itu, evaluasi argumen atau evaluata arguments. Tinjau kembali apakah semua poin yang kamu buat logis dan relevan. Coba pikirkan, apakah ada celah dalam logikamu? Apakah bukti yang kamu gunakan sudah cukup kuat? Jika ada kekurangan, jangan ragu untuk memperbaikinya sebelum menyampaikan argumen tersebut. Terakhir, langkah keenam adalah komunikate conclusion. Setelah semua analisis selesai, saatnya menyampaikan kesimpulanmu dengan jelas. Pastikan apa yang kamu sampaikan mudah dipahami oleh audiensmu. Gunakan bahasa yang sederhana dan fokus pada poin utama, sehingga pesanmu bisa tersampaikan dengan efektif. Berpikir kritis bukan hanya tentang menyelesaikan masalah pribadi, tapi juga tentang bagaimana kita bisa berkontribusi untuk kelompok dan masyarakat. Sebagai individu, kita bisa menjadi lebih bijak dalam membuat keputusan. Sebagai bagian dari kelompok, kita bisa membangun kerjasama yang lebih baik. Dan sebagai masyarakat, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih adil, inklusif, dan saling mendukung. Dengan berpikir kritis, kita belajar untuk mendengar, memahami, dan menghargai sudut pandang orang lain. Ini adalah langkah awal untuk menciptakan harmoni, baik di keluarga, tempat kerja, maupun di masyarakat luas. Jadi, mari kita jadikan berpikir kritis sebagai bagian dari hidup kita, demi masa depan yang lebih baik untuk semua. Jadi, itulah 6 langkah berpikir kritis yang dapat membantu kita menjadi manusia yang lebih baik, baik sebagai individu, kelompok, maupun masyarakat. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk terus belajar, berpikir, dan bertindak dengan bijak. Sampai jumpa di video berikutnya.